Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali lagi dengan PJJ Matematika Wajib. Tetap semangat, terus bergerak, optimis. Harapan itu masih ada. Oke, kita akan lanjutkan pelajaran kita tentang barisan deret. Oh iya, bukan lanjutkan ya, ini baru mulai ya. Untuk kelas kalian baru mulai. Perkenalkan dulu, nama saya Iksan. Dan Rahmat dari SMA Negeri Kerja sekarang sedang mengambil data penelitian untuk tesis ya, salah satunya di SMA kalian ya, tentang pembelajaran online ya, bab barisan dan deret ya. Oke, kita akan mulai pelajarannya tentang barisan dan deret ya, tapi sebelum itu silahkan absen ya, sesuai format yang saya berikan. Kemudian jangan lupa untuk mengerjakan dulu pretest yang sudah saya share. Nah, itu kita baru mulai ya, pembelajaran kita tentang barisan deret. Oke, materinya saya ambilkan dari ini saja. Nah, barisan dan deret ya, ini tadi ada dua jenis pretest ya. Kebenaran dan pemecahan masalah silakan dikerjakan sesuai panduan yang ada. Mampu kalian dulu. Kenapa sih kita harus belajar barisan deret? Lihat gambar nih. Gambar apa itu? Iya, betul. Gambar anak-anak baru main puzzle, menyusun warna gitu ya, menyusun bentuk-bentuk ukuran-ukuran gitu ya. Nah, pernah main kayak gini? Ya, kalau sudah ya, ya sudah ya. Pernah kan ya, kalau belum ya nanti cari buat main ya. Eh, Tentu kita tahu yang namanya warna, macam-macam kan warna itu. Bisa disusun kan. Bentuk, ukuran itu juga macam-macam bisa disusun ya. Merupakan bagian dari pola keteraturan. Nah, bila kita bisa mengamati pola keteraturan, dalam hal ini nanti kita akan mengamati tentang barisan, ya barisan angka gitu. Kalau kita bisa mengamati itu, pola keteraturan itu, kita akan bisa melihat hubungan dari berbagai hal dan mengembangkan generalisasi dari suatu kejadian. Kalau kamu jadi pengusaha misalnya, pengembangan usaha yang tetap dari waktu ke waktu ternyata mengikuti pola barisan ya. Kamu jadi bisa memprediksi skala keuntungan dan kerugiannya. Pemain saham itu bisa memprediksi, oh, prediktor, ya, nanti mana yang bisa diambil dan mana yang tidak gitu ya. Siapa yang bisa melihat pola keteraturan, dia bisa memprediksi apa yang terjadi kemudian gitu ya. Bukan dukun ya, bukan dukun, tapi prediktor gitu ya. Nah ini nih ada gambar ini ya. Kita bisa lihat keteraturan dalam kehidupan kita ya. Ini apa ini? Pohon nih ya. Pohon ini ada bentuk-bentuk ini ya. Allah ciptakan keteraturan nih ya. Bunga gitu ya. Ini seragam itu kan juga keteraturan ya. Di setiap hari sebenarnya kita dibiasakan dengan teratur gitu ya. Nah, betapa dekatnya barisan pola keteraturan dalam hidup kita. Dengan keteraturan hal-hal kecil bisa nambah indah kan. Ya, gitu ya. Nah, salah satu bentuk keteraturan ada di barisan bilangan. Kalau dulu di SMP kalian belajar tentang barisan apa namanya? Pola bilangan ya. Ya, di SMP kelas 8 itu ada pola bilangan segitiga, pola bilangan persegi, pola bilangan Fibonacci, barisan Fibonacci, dan macam-macamnya. Termasuk aritmatika geometri sudah pernah kalian pelajari sebenarnya. Tapi ini kita mau ulang dengan nanti penerapan-penerapan dalam soal-soal. Barisan aritmatika ada yang berikan definisi macam-macam ya. Kalau saya lebih suka ini, urutan bilangan yang dibuat dengan menambah atau mengurangi bilangan tertentu. Ya, ada U1, U2, suku pertama gitu ya. Dua, suku ketiga, keempat, sampai suku ke N gitu. Suku pertama itu sering disimpulkan dengan A. Gitu.
Suku kedua ditambah dengan sebuah bilangan tertentu. Kita misalkan B gitu ya. Jadi suku kedua A tambah B. Suku ketiga itu suku kedua tambah B. Jadi karena suku kedua tadi A tambah B, maka suku ketiga A tambah B tambah B. Jadi A tambah 2B. Suku keempat A tambah 3B. Suku kelima A tambah 4B. Suku keenam A tambah 5B dan seterusnya. Sampai suku ke misalnya 100 berarti A tambah 99B. Nah, jadi kita kurangi koefisien B-nya kita peroleh dengan mengurangi suku keberapa itu dikurangi 1. Jadi UN kita bisa tulis A tambah N-1B. Ya, sudah familiar ya buat kalian. Contohnya ini ada barisan 7, 11, 15 sampai UN. Berapa suku ke-10 ya. Dari sini kita tahu A-nya 3, kemudian B-nya. Nah, B-nya kita bisa peroleh dengan mengurangi suku kedua dengan suku pertama. 7 kurang 3, 4 ya. 11 kurang 7 juga 4. Ini berarti aritmatika, ya barisan aritmatika. Nah, yang ditanyakan suku ke-10 berarti N-nya 10. Ya, masukkan saja ke rumus yang tadi kita peroleh. UN A tambah N-1B. Sehingga U10-nya ya 39. Gitu saja. Gitu ya. Variasi soal ada banyak ya. Nanti kita akan di dan oke, kita lanjut ke deret aritmatika. Deret aritmatika ini penjumlahan dari barisan aritmatika tadi ya. Barisan aritmatika kalau tanda hubungnya dari koma diganti plus gitu ya. Jadi deret aritmatika. Nah, ini ada cerita menarik tentang matematikawan ya, namanya Gauss ya, Gauss ya. Eh, dia dulu pernah belajar ya, pernah dibelajar itu kayak di sekolah gitu. Misalnya, nah, ketika mengajar suatu hari guru di tempat Gauss belajar pengen istirahat dari mengajar dulu. Dia memberikan soal yang sulit ya, dengan anggapan nanti muridnya lama mengerjakannya. Ya, ternyata Gauss itu bisa menjawab dengan cepat ya. Nah, soalnya kayak gini ya. Itu kan jumlah 100 bilangan hasil yang pertama. Ini ya. 1 tambah 2 tambah 3 tambah tambah dan seterusnya sampai tambah 99 tambah 100. Kamu mengerjakannya gimana ya? Kalkulator gitu kan bisa ya. Nah, kan gurunya semalaman sudah ngitung gitu ya. Tambah 2 3 tambah 3 6 tambah 4 10 tambah 5 15 gitu. Ternyata harus bisa mengerjakan lebih cepat. Ya. Jadi dia misalkan dulu penjumlahannya itu dengan coba buah simbol, misalnya X gitu ya. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah seterusnya tambah 98 99 100 sama dengan X. Nah, penjumlahan itu komutatif, kita bisa tulis sebaliknya. 100 tambah 99 tambah 98 dan seterusnya sampai 1 sama dengan X juga. Kemudian ditambah ini ya. Ternyata 1 tambah 100 itu 101, 2 tambah 99 juga 101 dan seterusnya sampai belakang juga 101. X tambah X 2X. Karena 101-nya ini yang tadi sebanyak 100, berarti 101 kali 100 sama dengan 2X. Ya, 2X sama dengan 10.100, maka X-nya 5.050. Nah, cepat kan? Ada 1 menit ya. Dari kisah Gauss ini disimpulkan rumus untuk mencari deret aritmatika. Yang dilakukan tadi menambah suku pertama dengan suku terakhir. Lalu mengalihkan dengan banyaknya suku, kemudian membaginya dengan 2. Sehingga diperoleh rumus untuk mencari deret aritmatika atau SN, N per 2, U1 tambah UN. Kalau kita jabarkan UN tadi adalah A tambah N-1B, maka menjadi N per 2, 2A tambah N-1B. Penerapannya, ini ada contohnya. Jadi barisan yang tadi ya, tadi coba cari deretnya ya, matematikanya 10 suku yang pertama saja. N per 2 berarti N-nya 10, 2A, A-nya ganti dengan 3, B-nya diganti 4, N-nya tadi 10 ya. Nah, kita tinggal hitung saja, ketemu 210. Sampai sini dulu, barangkali ada pertanyaan. Kita lanjutkan untuk berikutnya ada barisan deret geometri ya. Barisan geometri itu
Kalau dari tadi barisan aritmatika satu suku berikutnya ditambah sebuah bilangan. Kalau geometri dikali dengan sebuah bilangan gitu. Nanti kita sebut rasio aja ya. Nah, ada U1. Nah, U1 ya suku pertama A gitu. Nah, suku kedua berarti A kali rasionya kali R kali sebuah bilangan jadi AR. Suku ketiga, suku kedua kali R berarti ARR atau AR kuadrat. Suku 4 AR pangkat 3. Suku 5 AR pangkat 4. Maka suku ke N ya kita bisa dapatkan dengan AR. Nah, R-nya dipangkatkan dengan tadi suku kurangi 1. Berarti AR N pangkat A kali R pangkat N kurang 1. Ini ya. Contohnya nanti belakangan ya. Lanjut ke deretnya sekalian. Deret geometri berarti barisan geometri yang kita jumlah di deret geometri. N misalnya ini U1, U2, U3 sampai UN. Nah, kita bisa uraikan jadi A tambah AR tambah AR kuadrat tambah dan seterusnya AR pangkat N minus 1. Nah, semuanya ada A-nya setiap suku. Kita keluarkan A-nya. Nah, ini keluarkan A-nya ya. Oke. Nah, tinggal 1. Kemudian ada R. R kuadrat dan seterusnya R pangkat N minus 1. Nah, ini ternyata bisa kita peroleh. Bentuk ini bisa menjadi lebih indah gitu ya. Hmm. Nah, kita peroleh ini apa namanya? eh, Faktorisasinya. Ternyata kita bisa peroleh ini. R pangkat N minus 1 per R minus 1. Nah, kenapa bisa gitu lah? Kalau kita kalikan ini, panjang-panjang ini kita kalikan dengan R minus 1, ternyata bisa jadi ini. Nah, R pangkat N dikurangi 1. Nah, nggak percaya kalikan saja ya. Ya, dikalikan saja juga. Kalau nggak mau ngalikan ya percaya saja ya. Hmm. Hmm. Ya, oke. Sehingga kita peroleh deret geometri Sn A kali R pangkat N minus 1 per R minus 1. Akan dicek ya, jangan langsung percaya ya. Jangan mudah percaya sama orang ya. Ya, kalau nggak mau ngitung ya percaya saja. Jadi kalau Anda males ya akhirnya akan mudah percaya sama orang lain. Ya, mudah dibohongi, mudah diabusi, mudah dikhianati gitu. Ya, kalau nggak pengen gitu ya harus keras ya, jangan mudah sampai kemana-mana. Ya, saya berikan contoh ya, contoh soal ya. Mana ya? Misal ini. Nah, ini saya ambilkan dari kisi-kisi PAS ya, coba buat soal aja. Jadi dapat menentukan suku ke N jika diketahui barisan aritmatika. Ini barisan aritmatika rumusnya ini kan. Nah, ini deretnya rumusnya ini. Contohnya nih ya, ada barisan aritmatika kayak gini. Ini ya, bilangan kelipatan 3 ya. Bilangan kelipatan 3. A-nya 3, B-nya 3 juga. Suku ke 50 gimana? Nah, tinggal masukkan rumusnya saja. Sudah dapat menentukan rumus suku ke N. Ya, misalnya ini ada barisan aritmatika yang diketahui suku kedua dan keempat gitu ya. Kita bisa uraikan suku kedua menjadi A tambah B. Ya, ini diketahui nilainya 6 ya sama dengan 6. Suku empatnya A tambah 3B. Ya, sama dengan 10 karena diketahui nilainya ya. Kenapa 3B? Ya, ini tadi rumusnya ini loh, betul ya. N-1 ini loh, betul. Nah, kita kita bisa cari AB-nya, nah dieliminasi gitu ya, atau ya dikurangi aja suku keempat kurang suku kedua berarti 10 kurangi 6. Suku keempat tadi A tambah 3B dikurangi suku kedua A tambah B sehingga tinggal 2B saja. A kurangi A habis, 3B kurangi B kan 2B gitu ya. Nah, ini 10 kurangi 6, 4 ya. Sehingga B-nya 2, substitusi ke U2 ini, sehingga A-nya 4. Ya, rumusnya berarti UN hanya 4, B-nya 2. Sehingga menjadi 2N plus 2. Gitu. Tadi dia dapat menentukan jumlah suku KN jika diketahui berbeda. Nah, contoh ini ya. Apa ini? Jumlah bilangan kelipatan 3 yang kurang dari 100. Nah, ini kan jumlah suku KN. Ya, berapa suku kan belum tahu. Nanti cari dulu. Diketahui beda. Kelipatan 3 bedanya ya 3 ya. 99 ini nggak tahu kita suku ke berapa ya. Masukkan ke rumus UN ya. Dengan yang mau dicari N-nya ya. Hingga 99, 3 tambah N-1 kali 3. Kita ketemu N-nya 33. Kemudian kita cari S 33 setengah kali 33
3 tambah 99. Nah, ketemu 848. Itu kalau bilangan lipatan 3. Nanti coba dipikirkan kalau jumlah bilangan lipatan 3, tapi bukan lipatan 5. Di antara lipatan 3 kan ada yang lipatan 5 ya. 15, 30. Nah, kalau jumlah kelipatan 3 bukan kelipatan 5, berarti yang kelipatan 5-nya, yang dia juga kelipatan 5 disingkirkan. Ya, coba nanti dipikirkan. Untuk soal yang lain, ya barangkali ini yang tadi soal itu ya, soal apa, prioritas itu ya. Modelnya kayak gini ya, setas tali dipotong menjadi 8 bagian, panjangnya masing-masing bentuk deret geometri. Paling pendek 3, terpanjang 384. Ya, berapa panjang tali semua ini? Ilustrasinya kayak gini ya. Tali dipotong-potong bentuk deret gitu. Nah, kita bisa masukkan langsung ya. Eh, ini kan ada yang ke-8, berarti kan U8 ya. U8-nya 384. Hanya 3, R, hanya 8, kurang itu 1 ya. Sehingga 384 sama dengan 3 kali R pangkat 7. Nah, 384 ini kalau kita bagi 3, ternyata hasilnya berapa? Berapa sih? 384 bagi 3. Oh, belum tulis ya. 1, 2, 128 ya. 128. Nah, 128 itu kalau difaktorisasikan itu 128 kan 2 kali 64 ya. 64 itu 8 kali 8. Nanti 8 itu 2 pangkat 3. Sehingga 2 kali 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 3. Berarti 2 pangkat 7. Sama dengan R pangkat 7. Berarti R-nya 2 kan. Nah, R-nya 2 suku pertama tadi 3 kali 2 saja 6. Kali 2, 12 itu. Sampai ketemu semua panjang talinya. Kalau mau cari panjang mula-mula bisa kalian tambahkan gini ya di kalkulator. Oh, hitung manual juga bisa, gampang ya. Tambahkan. Atau kalau mau cepat ya pakai rumus SN yang tadi kita peroleh tadi ya. Ini. Ya, jadi A-nya 3, R-nya 2, masukkan, ketemu 765. Itu dulu barangkali yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semangat, terus bergerak, optimis, harapan itu masih. Ada yang mau tanya-tanya dulu, silahkan. Saya beri waktu. Kalau ada ya saya cukupkan sampai di sini. Tolong tugas tadi dikerjakan. Eh, boleh tanya-tanya ya. Mau langsung di grup lewat Japri atau lewat Sekreto boleh ya. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.